banyak di tempat-tempat umum disediakan alat untuk cuci tangan, kerannya bisa nyala otomatis dengan menggunakan sensor. Atau mungkin sabunnya bisa menetes secara otomatis atau hand sanitizer-nya secara otomatis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi kontak di situ. Kemudian yang lainnya, penggunaan sensor yang lain. Itu kita bisa lihat misalkan di tempat parkir mall. Yang awalnya kita harus menekan tombol untuk bisa mengeluarkan tiket. Nah, sekarang cukup apa? Cukup kita melambaikan telapak tangan kita di depan sensor di sana. Sehingga di situ bisa mengurangi yang namanya kontak secara langsung. Itu adalah gambaran-gambaran bagaimana sensor ini digunakan di dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya pada masa pandemi seperti ini. Oke, ini saya rasa adik-adik sudah tahu. Nah, ini aturannya ya adik-adik, ini sudah pernah saya sampaikan ketika perkuliahan sebelum-sebelumnya. Jadi karena ini berada di rumah masing-masing, ya aturannya adik-adik tetap harus berpakaian secara sopan, walaupun bebas di situ ya. Jadi jangan sampai nanti kuliah yang cowok masih pakai singlet itu ya, pakai kaos dalam aja ya jangan. Ya adik-adik harus sopan walaupun di rumah. Terus kuliahnya ya jangan sambil tiduran gitu ya. Mendengarkan sambil tiduran jangan. Ya tetap harus duduk di kursi, bukan duduk di meja. Duduk di kursi gitu ya. Kemudian diharapkan adik-adik tidak bermain HP sendiri. Kuliah karena ini online, off cam semuanya, kemudian pada bermain HP, main PUBG atau Mobile Legends atau Free Fire ataupun game yang lain. Nah jangan. Nanti pas ditanya mic-nya nyala, ternyata masih komentar di game gitu kan, ya, nanti jadi nggak lucu kuliahnya gitu ya. Diharapkan adik-adik walaupun ini online ya tetap memperhatikan. Kemudian wajib memiliki buku referensi yang diminta di situ nanti. Tujuannya apa? Tujuannya biar adik-adik bisa membaca. Jadi tidak hanya membaca dari PowerPoint saja di situ. Itu ya. Itu adalah peraturan kita di dalam perkuliahan kali ini. Nah, ini adalah nilai kita yang akan kita gunakan, masih sesuai dengan terak di situ. Jadi diharapkan adik-adik nanti bisa mengertinya. Tetapi selama pandemi ini saya jarang sekali menerima komplain nilai karena nilainya A semua itu ya. Semester kemarin A semua. Biasanya kalau offline itu banyak sekali komplain, Pak kenapa nilai saya E, nilai saya D, nilai saya C itu ya. Nah ini untuk semester ini udah 2 semester ini saya jarang menerima komplain di situ. Ya, jadi adik-adik ini ada sedikit perubahan untuk komposisi nilai. Jadi komposisi nilai nanti presentasinya untuk tugas itu 50%, kemudian UTS dan UAS itu masing-masing 25%. Jadi adik-adik kalau tugasnya itu tidak lengkap, otomatis nilainya tidak bisa maksimal. Gitu. Atau tidak mengerjakan tugas sama sekali, tapi ikut UTS dan UAS. Itu kalau nilainya sempurna 100, itu baru dapat 50%-nya. Berarti baru dapat 50. Sehingga apa? Ketika 50 berarti adik-adik nilainya masih D. Nah, nanti protes. Pak, kok saya D? Nilai UTS saya 100, UAS saya 100.
Nah, karena nggak pernah mengumpulkan tugas di situ. Ini tolong nanti diperhatikan. Tugas menjadi sesuatu yang sangat penting karena apa? Ya karena ini adalah peraturan dari universitas seperti itu. Nah, ini adalah gambaran kompetensi yang akan ditempuh. Jadi mahasiswa nanti start dari sini. Kemudian mahasiswa nanti diharapkan bisa memahami konsep sensor dan transducer itu seperti apa. Kemudian di sini nanti ada karakteristik dari masing-masing jenis sensor. Kemudian dari pengertian sensor itu nanti. Ya, ketika sudah mengetahui sensor itu apa, kegunaannya untuk apa. Nah, nanti tahu masing-masing karakteristik dari jenis sensor yang digunakan, misalkan sensor udara, sensor suhu, sensor gerak, sensor cahaya dan sebagainya, mereka memiliki masing-masing karakteristik. Nah, harus kita ketahui juga. Nah, setelah itu adik-adik akan berhadapan dengan bagaimana pengukuran suatu besaran itu dengan menggunakan basis elektronik. Nah, ini harus tahu. Kemudian setelah itu nanti akan berbicara mengenai sensor thermal. Nah, nanti kita mengenal ada yang sifatnya kapasitif, induktif, resistif. Nah, nanti yang pertama thermal, suhu. Suhu ini biasanya sering digunakan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah untuk sekarang kemana-mana harus cek suhu di situ. Kemudian ada sensor gaya, tekanan, kemudian ada akselerasi, kecepatan di situ nanti, percepatan, kemudian proximity, optical, kemudian flow meter untuk aliran. Nah, nanti setelah ini semuanya terpenuhi, nah terakhir diharapkan mahasiswa itu mampu menghitung besaran kinerja dari jenis sensor, dari beberapa jenis sensor dan transducer ini. Ini adalah kompetensi yang diharapkan. Jadi nanti ketika adik-adik membuat sebuah tugas akhir atau mungkin mengerjakan sebuah proyek di situ nanti, ketika berhadapan dengan tugas yang berhubungan dengan sensor, yaitu nanti adik-adik diharapkan bisa mengimplementasikannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada saya lanjut. Ini adalah referensi yang harus dimiliki adik-adik. Jadi silahkan di situ nanti untuk dicari supaya bisa dibaca-baca di situ. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pendahuluan. Jadi kita lihat ya bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dari satu masa ke masa itu berkembang dengan cepat. Ya, ini khususnya di bidang otomasi industri. Dulu ketika industri itu masih manual, otomatis di sini akan berpengaruh pada kemampuan dari industri itu untuk menghasilkan produk. Jadi kita bisa lihat ketika awal mula industri itu muncul menggunakan tenaga manusia, kemudian ditemukannya mesin uap, di situ berubah. Kemudian ada penemuan device elektronik, dia berubah lagi, dan selanjutnya berkembang hingga saat ini. Hampir semuanya menggunakan otomasi. Nah, perkembangan ini tanpa jelas di industri pemabrikan ini maksudnya apa? Pemabrikan itu adalah ya pabrik gitu ya, industri
industri ya assembling atau industri perakitan di situ nanti. Jadi yang awalnya tadi menggunakan tangan manusia, nah ini berubah menggunakan lengan robot. Seperti contoh misalkan ketika di industri otomotif, bagaimana mengangkat sebuah pintu yang akan ditempelkan pada bodi-bodi mobil. Nah di situ kalau menggunakan tenaga manusia, mungkin butuh 1, 2, atau 3 untuk bisa mengangkat pintu ini. Tetapi kalau menggunakan lengan robot, nah mungkin cukup 1 lengan robot saja. Sehingga apa? Dengan menggunakan lengan robot ini yang pertama bisa lebih presisi, yang kedua bisa lebih cepat di situ. Nah, ini adalah contohnya. Sehingga apa? Ketepatan dan kesesuaian dalam memilih sebuah sensor akan sangat menentukan kinerja dari sistem pengaturan secara otomatis ini. Contohnya ketika saya mau mengangkat tadi lengan robot, saya ingin mengangkat pintu. Berarti di sini ada sensor beratnya juga yang akan membaca berat pintu ini berapa, sehingga kemampuan lengan tangan robot ini juga harus disesuaikan. Itu adalah gambarannya. Nah, selanjutnya sebenarnya sensor itu apa? Jadi sensor di sini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu. Jadi sensor ini nanti tugasnya apa? Tugasnya adalah dia mendeteksi perubahan-perubahan. Nah, apa yang saya tulis di sini itu ada yang kurang. Jadi sensor ini dia tidak akan mengubah besaran satu besaran ke besaran lain, tetapi sensor ini adalah dia itu mendeteksi atau mengukur sesuatu, seberapa banyak perubahan yang dia terima. Nah, yang digunakan untuk mengubah besaran satu dengan besaran yang lain itu adalah yang namanya nanti transducer. Itu. Jadi kita bisa lihat ini adik-adik, kalau kita lihat gambar di sini ya, ini ibarat manusia. Manusia itu memiliki banyak sekali sensor. Yang paling kelihatan adalah 5 sensor atau panca indera. Apa panca inderanya di sini? Nah, ini kita bisa lihat ya, ada hidung. Dia digunakan untuk penciuman ini kan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari selain di tubuh manusia, ada sensor yang digunakan untuk mendeteksi gas, kebocoran gas metana di sana, ada sensornya. Kemudian di sini nanti ada sensor yang lain. Nah, ada sensor untuk perasa di situ ya. Nah, ini cuma gambarnya agak keliru ini ya. Nah, kemudian ada pendengaran, nah, ada speaker, ada mikrofon. Nah, contoh-contohnya. Ini adalah gambaran dari sebuah sensor, penjelasan dari sebuah sensor. Jadi di sini nanti sensor dan transducer itu sesuatu yang berbeda. Namun biasanya kalau di dalam dunia pasar pembelian sensor dan transducer ini biasanya barangnya bisa jadi satu atau kadang dipisahkan. Nah, jadi di sini tadi sudah saya sampaikan bagaimana transducer itu. Jadi transducer itu dapat didefinisikan sebagai sebuah apa? Sebuah piranti. Nah, piranti ini apa? Piranti ini dapat mengubah satu energi ke bentuk energi yang lain di situ. Jadi dia bisa merubah energinya. Misalkan dari listrik menjadi gerak. Apa transdusernya? Transdusernya adalah motor listrik. Kemudian listrik menjadi panas. Transdusernya adalah elemen pemanas. Nah, elemen pemanas ini seperti apa? Elemen pemanas ini sebenarnya adalah sebuah penghantar yang digulung dengan memanfaatkan hukum Ohm
di mana R sama dengan rho L per A itu ya. Rho-nya itu apa? Rho-nya adalah massa jenisnya, L-nya adalah panjang, A-nya adalah penampang, luas penampang. Jadi semakin panjang sebuah bahan penghantar dan penampangnya semakin kecil, maka hambatannya semakin besar. Ketika hambatannya menjadi besar, itu bisa menghasilkan sebuah panas. Nah, itu kenapa elemen setrika untuk pemanas itu biasanya adalah kawat kecil yang digulung-gulung di situ, dibikin kumparan di sana. Itu adalah contoh listrik menjadi panas. Kemudian yang lainnya lagi banyak transducer yang bisa kita gunakan. Jadi di sini nanti transducer ini nanti dia akan mengubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, ini adalah contoh beberapa sensor ya yang sering kita gunakan di situ. Ini contoh ada termokopel, ini adalah untuk biasanya panas yang ya cukup tinggi, yang lumayan tinggi di situ. Kemudian ini LDR, bukan hubungan jarak jauh, tapi ini adalah light dependent resistor. Jadi di sini sebuah hambatan nanti yang bergantung pada cahaya. Semakin terang cahaya, hambatannya semakin kecil. Tapi kalau semakin gelap atau semakin kecil intensitas cahayanya, hambatannya bisa semakin besar. Atau bisa sebaliknya, tergantung kita mengukur menggunakannya nanti. Kemudian ada akselerometer. Nah, ini sering dipakai di HP-HP kita ya, HP-HP terbaru atau mungkin mobil-mobil yang terbaru. Di situ sensor ultrasonik untuk jarak, load cell di sini untuk timbangan biasanya. Kemudian sensor suara, kemudian sensor kelembapan tanah ini juga bisa. Kemudian ada Hall effect sensor. Ini macam-macam yang bisa kita gunakan, tergantung nanti kebutuhannya apa. Nah, ini sebagai contoh adik-adik. Jadi bagaimana penggunaan sensor ini itu bisa kita gunakan di bidang pertanian, contohnya di sini. Nah, ini ketika terhubung dengan yang namanya IoT ya ini ya, dia menggunakan server namanya ThingSpeak. Nah, ThingSpeak ini nanti dia bisa mengambil data yang didapatkan dari sensor, kemudian tadi dikirimkan. Nah, kemudian nanti akan diolah oleh ThingSpeak ini dan kita bisa tahu apa yang perlu kita perhatikan. Ini adalah contoh bagaimana penggunaan sensor untuk smart farming. Nah, sekarang pertanian pun juga sudah mengarah ke sana. Misalkan di sawah ini nanti ada anemometernya, jadi dia bisa tahu kecepatan angin, kelembabannya. Nah, ini dengan adanya ini kita bisa memberikan treatment kepada tanaman yang ada di sini. Ini adalah salah satu contoh dari penggunaan transducer dan sensor. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada yang bicara berarti tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, ini slide terakhir kita, tugas. Jadi adik-adik bisa membuat sebuah deskripsi untuk pengembangan teknologi sensor dengan menggabungkan teknologi IoT. Pilih salah satu. Dan deskripsinya seperti apa? Adik-adik membuat sebuah deskripsi ketika akan mengembangkan sebuah alat yang digunakan misalkan di bidang kesehatan. Nah, kesehatan sekarang misalkan penderita stroke itu banyak. Nah, bagaimana saya bisa melihat perkembangan penderita stroke ini setelah melakukan exercise atau latihan? Nah, itu seperti apa? Ini
dengan sensor apa di situ nanti, peternakan, pertanian, perairan, transportasi. Silahkan dipilih salah satu, kemudian dideskripsikan bagaimana cara kerja sistemnya, kebutuhan sensornya apa saja, kemudian output yang dihasilkan apa saja. Gitu. Oke ya, ada pertanyaan untuk tugas? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Saya Aryo dari Telkom 2019. Itu tugasnya individu ya, Pak? Individu. Oh ya, makasih, Pak. Pak, izin bertanya. Yeah. Saya Syifioye dari Telkom 19. Kalau misalkan ada orang yang nggak sengaja sama, itu gimana ya, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, oke, makasih, Pak. Ya, nanti dikasih disclaimer aja ya. Dikasih disclaimer jika terjadi kesamaan cerita itu bukan karena sengaja gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, yang lainnya kalau tidak ada kita presensi dulu. Maaf Pak, izin bertanya. Oh iya, sambil presensi boleh. Saya Wibi dari Telkom 19. Buat tugas yang tadi buat pengumpulannya sistemnya bagaimana ya Pak? Sama buat leadernya juga kapan? Pengumpulannya 1 minggu ke depan maksimal dikumpulkan. Nanti akan saya berikan draft, kemudian bisa nanti saya share di MS Team. Oke, siap. Makasih, Ya. Pak. Oke, silakan itu di scan.